Baik. teman-teman. Wait. Saya mulai 1, 2. Lagi di belakangnya. Oke, selesai dulu, Mbak. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Ini sudah saya rekam juga. Saya izin rekam, teman-teman. Kita langsung mulai aja. Itu web ketiga ya hitungannya, karena itu web pertama dari Prodi, tapi bertemu saya berarti sama saya berarti sudah itu web kedua ya berarti ya. Tapi di keterangannya itu web 3 karena pertama dari Prodi. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Hari ini kita akan bahas tentang tugas kedua ya. Tugas kedua. Mungkin sebelumnya saya mau ingatkan kembali lagi bahwa jangan sampai ada yang terlewat tugasnya. Dikerjakan aja. Silakan diikuti pedoman atau panduannya. Karena nanti penilaian teman-teman ketika salah satu tugas yang dikerjakan, maka sudah pasti nilainya itu akan gitu ya. Jadi saya kasih tahu berkali-kali karena saya tidak bisa ngapa-ngapain kalau itu terjadi ya. Saya cuma bisa ya karena aneh juga sih tidak mengumpulkan tugas tiba-tiba nilainya ada gitu ya. Ya. Kan di e-learning akan kelihatan. Oke, mungkin langsung aja. eh, saya mungkin mau bahas soalnya dulu biar kita langsung. Oh ya, kemudian teman-teman saat mengerjakan tugasnya apakah ada kendala saat ini untuk yang tugas 2? Alhamdulillah saya sudah selesai, Pak. Oke, aman kalau gitu. Memang kalau ikuti pedomannya aman-aman aja sih. Kemudian, oh ya, saya belum pernah infokan juga. Ini saya izin share screen ya, teman-teman. Ntar, ditolong infokan apakah sudah tampil pada monitor? Pada, Sudah. sudah ya? Saya di Oke. sini. Ini soalnya. Kemudian saya mungkin belum pernah infokan juga bahwa teman-teman itu bisa mendownload semua. Saya kemarin lupa ya pas tuh yang pertama kan sempat ditanyakan juga itu tidak ada paketnya gitu ya. Bukan paketnya. Ya. Tidak ada passcode.txt kalau tidak salah. Nah, itu sebenarnya ada di file praktikum yang disiapkan oleh UT. Mungkin bisa langsung search aja di Google gitu. Praktikum UT, nanti yang paling atas nih. Bentar. Saya lupa lagi. Apa katanya ya? Pak, Hmm, pakai link yang apa? ya ada Punya tuh. Bapak yang itu di kelas. Di kelas ada itu di apa? Oh, di kelas ada ya? Awal. Ada Oh, awal. soalnya banyak yang ini yang chat saya kira tuh tidak ada di kelas. Jadi saya kira, ini Ya, dia nih. ada aktivitas satu cuma di bagian deskripsi gitu. Iya. Makanya kemarin saya nyari juga ketemu gitu. Ketemu ya. Oke, berapa? Nanti saya bahas ini aja. Takutnya nanti pas mereka tidak lihat itu seperti yang tadi ya. Karena ada beberapa, bukan beberapa sih, banyak yang nanya ke saya di lewat chat gitu, lewat message. Jadi saya jelasin aja dulu di awal biar siapa tahu ada yang tidak tahu gitu. Nanti cari aja praktikum UT, terus nanti lihat yang ini yang punya SI ya, program informasi. Nah, ini ada beberapa file-file yang berkaitan dengan mata kuliah praktikum. Salah satunya adalah keamanan jaringan. Nanti tinggal teman-teman download aja yang ini. Nah, di sana nanti ada isi paket-paketnya gitu. Saya bukain aja deh langsung. Kelihatan di sini. Nah, ada modul-modulnya juga, tinggal silahkan dipilih mau yang mana. Nah, ini juga. Nah, ini page capture yang kemarin ya sempat tanyakan, ternyata di sini ada. Nanti bisa dicoba aja. Oh iya, saya mau klarifikasi juga. Kemarin saya sempat cari-cari untuk yang tools TLC ya, TLC kalau nggak salah nama toolsnya. Itu saya ketemu yang TLC yang versi seperti yang di modul, namun kayaknya dideteksi oleh virus, deteksi sebagai virus oleh malware buat saya sehingga saya coba jalankan di VirtualBox. Bukan di VirtualBox, saya pakainya VMware ya. Bukan VMware, apa sih yang bawaan Oracle, saya pakai VirtualBox Oracle, sorry. Nah, nanti silakan teman-teman coba jalankan di sana. Saya sarankan pakai Windows 7. Saya sudah coba juga kemarin. Hasil outputnya benar-benar kelihatan passwordnya. Kalau yang kemarin kita download itu yang berbayar ya, itu dia disensor passwordnya. Nah, kalau misalkan gunakan yang yang versi yang sama dengan yang di modul, itu dia langsung kelihatan passwordnya. Cuman itu tadi dia kedetek sebagai virus. Jadi pada saat saya coba di VirtualBox aja. Dan itu berguna banget ya teman-teman buat ngecek sistem yang kalian bangun dari database-nya itu apakah ada pengguna yang memang menggunakan password yang mudah untuk diretas atau ada dalam kamus. Jadi teman-teman bisa memberikan peringatan kepada user tersebut bahwa oh tolong passwordnya diganti karena ternyata bisa diretas gitu ya. Jadi bisa dikasih tahu ke user ya. Karena kan nanti kelihatan tuh passwordnya yang mana
terus user yang mana. Jadi kita bisa ngasih tahu ke usernya. Kalau emang teman-teman kebetulan diberikan kepercayaan untuk memegang aplikasi di dalam perusahaan gitu, atau mungkin perusahaan teman-teman sendiri, yang dimana isinya banyak data-data. Nanti, oke, lanjut ya. Untuk praktikum ini itu masuk ke modul 5 ya. Jadi yang IPsec site to site sama NAT. Nah, kita cek soalnya dulu. Nah, soal yang pertama adalah praktikum konfigurasi net overload ya, sama konfigurasi VPN site to site. Nah, lagi-lagi ini sudah lumayan banyak sih ngumpul, sangat banyak, cuma 6 orang dari 19 ya. Ya, sudah biasa lah. Jadi karena saya capek tuh buat message-nya buat ngingatin-ngingatin, tapi ya udahlah. Mungkin mereka masih sibuk dengan kerjanya masing-masing, atau merasa kuliah ini tidak penting mungkin, atau merasa bahwa kuliah cuman ya sekedar ngisi waktu luang ya. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini buku pedomannya bisa teman-teman download di aktivitas belajar yang ke berapa tadi ya? Ke 10, ke 8 ya. Nah, praktikum kita nanti itu akan bahas tentang, bentar saya cek dulu yang mana tadi ya. Nah, ini konfigurasi konfigurasi NAT overload sama yang site to site. Nah, ini dia. VPN site to site. Oke, langsung aja. Tapi kayak di sini yang hadir sudah pada tahu ya, sudah pada selesai sih. Sebenarnya ini setelah saya coba, tidak ada masalah teman-teman. Hanya mungkin ada kemungkinan masalah pada saat kalian menjalankan ini, routernya ada yang tidak sambung. Nanti saya akan jelaskan. Oh ya, terus juga boleh pakai Cisco, pakai Transfer Student, silakan. Tapi yang saya akan pakai yang saya pakainya yang ini bawaan, apa bukan bawaan yang terbaru ya, yang punyanya Cisco yang terbaru. Oke, by the way, saya cuma nge-share ini doang ya. Oke, nah langkah pertama, teman-teman tadi kan sudah download file NAT paketnya. Ini untuk yang konfigurasi atau overload ya. Maka langkah pertama, silakan install dulu Cisco Packet Tracer kalau yang belum install. Kalau yang sudah, ya langsung aja gitu ya. Mau pakai yang student juga boleh, mau yang tidak juga boleh. Terus silakan dibuka paketnya, nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu, silakan dicek dulu topologinya ya, topologinya seperti apa. Nah, kemudian cek dari masing-masing tadi, apa namanya, IP address-nya apakah sudah seperti di yang tabel ini. Kalau misalkan belum, silakan diedit, nggak apa-apa ya. Karena takutnya paketnya ada yang bermasalah. Tapi siang saya cek terakhir, ini sudah sesuai ya, tidak masalah gitu. Untuk PC 0, PC 1, PC 2, PC 3 sampai 4 dan seterusnya itu IP address sudah sesuai. Kemudian pastikan PC yang terdapat pada jaringan yang ini ya, yang 10 itu IP dan 30 itu bisa mengakses web servernya. Web server sama FTP servernya yang terdapat pada yang 20 ya. Cara ceknya gimana ya? Gampang banget, tinggal sesuaiin aja. Ini untuk yang web server kalau tidak salah 5 ini. Yang satunya itu yang kalau tidak salah 10 ya, 20 10. Nah, kalau terbuka seperti ini maka berhasil ke connect. Nah, saya coba dulu aja langsung kali ya. Bentar, saya izin end dulu yang ini. Saya langsung share full screen aja bentar. Saya kurang tahu saya baru pertama pakai MS Team nih soalnya nih. Kayaknya MS Team tidak bisa share entire screen ya. Oh, bisa bisa bisa. Sorry sorry. Oke, sudah tampilkah rekan-rekan semua? Nah, Sudah ya? sudah Pak. Oke, siap. Saya langsung buka aja. Ini misalnya NAT packetnya. Saya pakai Cisco yang 8 ya, versi 8. Oke, nah ini tadi tadi kalau dari pedomannya kita diminta untuk mencoba ini kan ini yang kita cek dulu ini IP address-nya yang berapa. Nah, ini yang 10 ya. Ini yang 10, ini yang 30 ya, jaringan yang 30. Kemudian ini adalah FTP-nya sama web servernya. Oke. Nah, berarti kesimpulannya untuk PC ini bisa menghubungi web server, dia harus melewati switch, terus melewati router pertama, dan router pertama terkoneksi router kedua, baru masuk ke switch. Nanti dia tergantung apa yang diminta, apa yang di request ya, apakah si web server atau FTP server. Begitupun juga yang jaringan yang 10 ya. Oke, kita coba salah satunya aja. Misalkan saya coba yang ini, saya coba langsung masuk ke browsernya. Oke, kita coba bisa enggak saya akses. Tadi kalau tidak salah 20 ya. 20 kemudian yang web server itu berapa web server ya? Nah, server 5 ya, server 5. Oke, mana dia? Server 5, oke sudah betul. Kita coba. Biasanya nih tidak bisa ya, tidak bisa. Nanti saya ada solusinya kalau misalnya tidak bisa. Nah, ini kayak tidak bisa nih, RTO pasti. Akan benar RTO. Coba yang satunya 10 kalau tidak salah.
Nah, ini juga sama RTO ya. Oke, solusinya ini kemungkinan besar ini bermasalah di router. Ini pasti yang masalah nih. Dia tidak bisa connect. Nah, cara ngujinya coba kita ping antara yang ini dan yang ini ya. Saya coba untuk ngecek apakah switch-nya ini aman atau tidak gitu ya. Saya coba, misalkan saya pakai langsung terminal aja, command prompt aja. Ini tadi IP address-nya, ini PC0 ya. PC0 ke PC1. PC1 itu dia 36 ya. Oke, berarti 8, 30 sama 6 tadi aku tidak salah ya. Nah, saving aman, berarti kesimpulannya switch-nya aman nih. Kalau ini berarti switch-nya aman. Untuk yang PC0 dan PC1 berarti switch-nya aman, mereka bisa saling komunikasi antara si PC1 dan PC0 melalui switch ini. Nah, sekarang saya coba antara ini dengan terakhir ini dulu ya. Saya cobain dulu. Ini bisa nggak komunikasi nih? Kalau bisa berarti switch ini juga aman. Berapa tadi IP address-nya? Ini 10.6 ya. 10.6. Bentar. Itu mana tadi? Ini kah? Oh, ini PC2 ya. Coba command prompt. Ini coba ping 10.6 ya. 8, 10. By the way, kelihatan nggak ya? Saya harus zoom dulu nih. Oke, ini juga bisa ping. Artinya aman berarti. Bisa komunikasi antara yang terhubung di switch ini. Nah, coba saya ping antara PC0 dengan PC2. Berarti router ini ya. Melalui router ini berarti. Tadi berapa nih? 1928, 10.5 ya. Oke, coba kita cek 10.5. 10 dan 5. Sorry. 10.5. Wah, aman juga. Harus sudah bisa nih. Coba saya coba PC-nya ini connect langsung ke web server. Tadi 192. Nah, ini maksud dari praktikum yang kita coba analisis jaringan dulu. Karena tadi kan tidak bisa connect tuh. Berarti kan ada kendala nih di dalam paketnya ini berarti ya. Kita coba cari tahu dulu. Karena kan kita tidak tahu ya. Jadi kita coba cek satu-satu yang kemungkinan yang bisa gitu. Oke, terus tadi berapa ya? 20 ya? Untuk yang sebelah ya? Saya tidak hafal lagi. Ini jaringan berapa nih? Oke, 20 ya. 20. Terus web server itu adalah 5. Oke, ini saya close aja. Ini PC0 ya. Saya gunakan PC0 untuk connect 25. Apakah masih RTO? Kayaknya masih RTO nih. Oke, kalau masih RTO, kemungkinan oke RTO. Berarti kemungkinan router yang ini yang bermasalah nih. Jadi router ini tidak terkoneksi dengan router yang ini. Oke, coba kita cek dalamnya. Sudah aman pakai HWIC 2. Nah, mungkin coba kita solusinya kita reset ya. Kita coba matikan router 2-nya. Terus nanti kita coba nyalakan kembali. Kita matikan dulu, terus coba nyalakan kembali. Kita coba setelah kita matikan nyalakan, kita lihat apakah dia terhubung atau tidak. Nanti kalau cari tidak berhasil, coba matikan dua-dua routernya, baru nyalakan kembali. Ya sama kayak ya zaman dulu ya, WiFi di rumah kalau misalnya tidak connect, ya tinggal reset router gitu. Solusinya itu sebenarnya. Nah, ini kita coba terapkan apakah berhasil atau tidak. Makanya orang Indiom itu benar banget tuh. Coba matiin nyala restart routernya. Matikan nyalakan gitu karena memang solusinya itu ya. Oke, sudah berhasil connect kau belum? Ini masih ada satu yang warna oranye. Kita tunggu sampai terkonek semua, hijau semua, baru kita coba lagi akses. Oke, sudah hijau semua, saya coba lagi. Apakah sudah bisa? Oke, sudah bisa. Artinya sudah berhasil terhubung ke web server nih. Nah, tadi cara analisisnya seperti itu ya. Jadi silakan dicoba dulu satu-satu apakah benar bermasalah di switch yang mana. Kita kan nggak tahu ya, apakah switch yang bermasalah, routernya yang bermasalah, apa router yang mana gitu kan ada dua router ya. Tadi setelah kita coba, ini bisa connect antara PC1 sampai PC0. Berarti kan ini aman nih. Terus PC1 dengan PC2 berarti kan router juga aman. Oh, berarti kemungkinan error di sini. Ya udah tinggal ini reset. Oke, nah itu solusinya. Oke, kalaupun juga setelah di reset masih tidak bisa, berarti kemungkinan ada salah dengan konfigurasi atau si hardware-nya ya, yang ininya. Nih, ini nanti lagi-lagi kita harus analisis dulu. Oke, setelah selesai, sudah beres.
Oke, maka baru kita bisa lanjut ke praktikumnya nih, karena sudah berhasil web servernya sudah connect. Makanya tadi dibilang kita disuruh cek dulu nih, pastikan bahwa si bisa mengakses web server dan FTP server ya. Bayangannya sih FTP sudah bisa diakses juga. Nah, ini dicobanya tidak cuma jaringan 10, tapi dari jaringan yang 30 juga. Oke, sekarang kita coba yang jaringan, ini kan PC0 yang 10, PC0 itu berapa ya? Saya tidak hafal lagi. PC0 ini adalah yang 30, oke, berarti kita coba dari PC2 ya. Kita coba akses web servernya, apakah bisa atau tidak. 92, 8, 20, titik berapa tadi? 5 ya? Oke, aman juga. Berarti harusnya sudah clear. Berarti nggak bisa ya. Oke, sip. Sudah connect, sudah berhasil. Lanjut ke langkah berikutnya. Terus sudah berhasil. Nah, terus segera verifikasi menggunakan netstat melalui command prompt. Jadi kita coba cek verifikasi melalui netstat menggunakan menggunakan command prompt ya. Coba kita coba cek netstatnya. Tadi stop pakai command prompt. Langsung aja netstat. Cek di sini. Oh, udah kelihatan ya. Protokol lokalis. Bentar. Saya kayaknya salah nih. Salah ngecek. Oh, sorry. Harusnya bukan di situ, tapi di web server. Nah, ini dia. Oh, tapi ini close ya. Kita coba akses lagi. Yang PC0. Titik 20.5. Apakah suara saya jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Kita coba cek lagi netstat. Nah, ini dia. Jadi sudah kelihatan bahwa ada aktivitas yang terjadi, yaitu si PC1 itu mengakses web server ya. Setelah kita cek di web servernya, netstat gitu ya. Terus ini dia IP address dari si yang mengakses, yaitu yang 35. Karena saya pakai PC0 ya. PC0 itu IP address-nya 35 kalau tidak salah. Betul 35. Oke, kita lihat lagi pedomannya. Jadi teman-teman coba aja ikuti aja langkah-langkahnya. Makanya saya melihat dan mencoba ya. Sejauh ini pedoman ini tidak ada yang error sih. Kecuali yang tadi itu, yang masalah di awal-awal. Nah, itu solusinya sudah saya kasih tahu. Teman-teman tinggal matikan, nyalakan aja routernya, sudah langsung bisa connect pasti. Oke, nanti sisanya tinggal diikuti aja teman-teman. FTP-nya juga bisa teman-teman akses langsung ya. Seperti yang ada di sini juga. Itu bisa. Ini kita coba ya. Akses command prompt, akses command prompt menggunakan PC4, dan kita coba FTP-nya yang kita akses gitu ya. Yang FTP yang 10. Oke, kita coba aja langsung. Saya buka PC4. Tadi minta PC4 ya. Oke, saya command prompt FTP dari 192.168.20.10 ya, kalau tidak salah. Oke. Nah, ini sudah berhasil masuk juga, artinya sudah berhasil juga diakses. Sorry, mana tadi? Oke. Nah, setelah itu segera verifikasi menggunakan netstat melalui command prompt. Aduh, saya lupa lagi buka FTP server dulu ya. Harusnya masih bisa nggak ya? Kalau nggak, saya ulangi lagi. Coba saya buka netstat, terekam nggak ya? Oh, terekam ya. Jadi ada yang sudah mengakses, yaitu dari IP address 10.7 ya. 10.7 berarti yang ini, yang IP4, PC4 10.7. Nah, jadi ke-detect ya, bahwa ada yang mengakses web server sama FTP server. Oke. Kemudian, terlihat pada gambar 10, FTP server diakses oleh host yang beralamatkan 10.7. Nah, kondisi awal pada topologi tersebut adalah semua PC dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat di alamat 20.10. Kemudian semua PC dapat diakses melalui web server yang terdapat di alamat 25. Ini sudah berhasil berarti ya. Tadi kita sudah cek semuanya bisa. Terus web dan FTP server dapat mengetahui alamat yang mengakses layanan yang terdapat pada server tersebut dengan menggunakan perintah netstat. Oke, nah sekarang bagaimana tahapan konfigurasinya?
Scaler yang digunakan pada praktik ini adalah melakukan konfigurasi NAT pada R1, berarti pada router pertama, sehingga dapat memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, semua PC yang terdapat di jaringan 10.0 ya, jaringan yang PC berapa? 10.0 tadi ya? 10.0 itu kalau tidak salah yang ini ya, PC 2 sampai ya 10.0 PC 2 sampai PC 4. Oke. Dapat mengakses layanan web dan FTP server dengan memanfaatkan fitur NAT, sehingga web dan FTP server tidak mengenali alamat pengirim asli yang berasal dari network 168.10. Jadi tujuannya adalah supaya si FTP itu tidak tahu siapa yang akses dia. Itu tujuannya sebenarnya. Kemudian semua PC yang terdapat di jaringan 30 dapat mengakses layanan web dan FTP server, tetapi web dan FTP server masih mengenali alamat asli pengirim yang berasal dari network 1030. Jadi kita akan membuat dua skenario, membuat ya dua skenario. Yang pertama adalah ini yang 10 itu tidak akan kedetek, tidak akan terbaca oleh netstat. Yang kedua, ini dia akan terkenali, tetap terkenali ya, dengan menggunakan konfigurasi R1-nya. Jadi R1-nya kita konfigurasi. Nah, cara konfigurasinya gampang ya, tinggal ikuti aja langkah-langkah ini. Nah, caranya di mana? Ya udah, karena dia tadi diminta konfigurasi di R1, ya udah maka buka R1. Ntar saya close dulu yang lain nih biar hilang. Oke, berarti buka R1. Di mana konfigurasinya? Di CLI ya. Sorry. Command line. Bentar, saya salah ingatkah? Benar ya. Saya ingat saja CLI ya. Apa saya salah ingat ya, teman-teman? Kok tidak bisa saya edit tadi CLI-nya? Oh iya, udah. Ternyata baru saya nyalakan ya. Nah, ini udah bisa nih. Jadi ketika sudah muncul router config, kelihatan nggak sih? Kelihatan, Pak. Kelihatan, kelihatan. Baca ya. Bentar, saya coba cari cara biar di zoom. Zoom in. Bukan ini zoom in. Bentar, di mana pengaturannya? Aduh. Mana saya bisa tuh, saya lupa tapi. Tapi tetap kelihatan ya, teman-teman ya. Kalau saya perbesar sama aja, tapi kecil tulisannya nih. Kayak di bagian view kali ya. Mungkin di bagian toolbar enggak. Zoom, zoom juga tidak sih. Ini kalau saya zoom, kayak mau besar cuman itunya doang. Ininya tidak. Oke lah. Nanti saya otak-atik ya. Tapi kelihatan ya. Masih terbaca ya. Oke, saya lanjut. Nah, langkahnya gimana? Ya tinggal ikut aja pedomannya. Tadi minta NR gitu ya, routernya. Terus, sorry, bukan NR. Ini kan dia sampai di router config ya. Sesuaikan dengan yang tampil di sini. Router config. Configuration. Terus langsung nih, karena sudah di router config yang punya saya, kebetulan dia sudah langsung di router config, berarti langsung mulai di sini aja. Kalau yang misalnya teman-teman tampilan dia masih router, ya udah silakan disesuaikan aja. Misalnya ketik ini, terus config T, baru dia masuk ke sini. Sesuai aja, ini kayak mirip-mirip CMD sebenarnya. Cuman bedanya dia di router. Setelah itu, tinggal diisi aja nih, sesuai ini nih. Misalnya INF, F, sorry. INT, kok jadi INF ya? Nggak kebaca. INT, F, 0, swap 0. Oke, langsung lanjut. Nah, terus setelah itu IP NAT inside. Sesuaikan aja nih. Nah, gitu doang sih, tinggal disesuaikan aja sih. Saya perlu ketik semua kayak ini atau saya skip aja karena lama nanti. Karena kalau ketik saya sudah coba aman, tidak ada masalah sih. Kecuali ada fase atau tahap yang kalian lewati gitu ya. Nah, ada masalah. Nanti silakan dicoba aja ya, teman-teman. Kayaknya nggak perlu saya perhatikan semua. eh, Biar teman-teman coba aja. Nanti kalau misalnya ada kendala, nanti boleh di message ya. Tapi seharusnya tidak ada kendala sih. Yang saya ketemu kendala cuma yang awal itu doang tadi aja untuk yang paket ini nih. Sisanya aman, lancar jaya. Oke, terus setelah itu baru kita lakukan tahap analisis nih. Tahap analisis ini melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang sudah dilakukan. Jadi melalui browser tadi kita coba itu akses tuh si web servernya menggunakan PC 0, 3 sama 4. Nah, habis itu kita akan lihat, kita cek netstatnya. Apakah dia kritik apa enggak gitu. Kalau misalnya berhasil konfigurasinya, maka harusnya dia tidak kedetek tuh
seperti yang terlihat pada gambar ini ya. Yang atas ini kan dia tidak terlihat tuh. Semuanya 51, 51, 51 semua. Yang bawah ini kelihatan nih alamatnya 35, 35 gitu ya. Nah, itu maksud seperti itu. Nah, dari aktivitas tersebut terlihat web server masih mengenali alamat asli dari host yang berasal dari 30 yang bawah ini ya. Bahwa kemudian sedangkan jika yang masuk web server tersebut berasal dari host jaringan 10, maka dia alamatnya terdeteknya 51, yang ini atas nih. Nah, kalau sudah seperti ini berarti konfigurasinya berhasil pada routernya. Jadi teman-teman ini berkaitan sama keamanan juga ya, bahwa pastikan router kalian itu dikonfigurasi seperti yang tadi, supaya ketika router ini terkoneksi dengan router yang lain dan menuju ke web server, maka web server tidak mengenali bahwa siapa yang akses pada jaringan yang sudah disetting di router tadi. Artinya PC ini tidak akan dikenali apa sih alamat IP address yang sesungguhnya. Soalnya agak rawan ya kalau IP address ketahuan ya. Makanya kayak kita connect ke internet itu kalau harusnya dikonfigurasi di router agar kita tidak ketahuan tuh IP address kita yang asli itu apa, yang sebenarnya itu apa. Karena bahaya kalau ketahuan ya. Nanti bisa mungkin diserang dan sejenisnya. Minimal bisa di DDoS lah. Kalau bisa di DDoS, tiba-tiba laptop kok jadi lemot gitu. Apalagi CPU laptop kan tidak besar ya. Begitupun juga handphone apalagi. Nah, pakai laptop satu PC aja udah langsung nge-stuck tuh laptopnya kalau di apa ya, HP-nya kalau di apa namanya di di DOS apa di DOS. Makanya ini sangat-sangat berguna sekali karena tersamarkanlah IP address dari pengguna sehingga ketika ada serangan DOS yang kena malah routernya. Nah, belum lagi kalau router kita pasangin firewall, oh, sudah selesai sudah, tidak akan tembus. Oke, terus sudah itu doang sih untuk yang NAT NAT tadi ya. Hanya kalian coba simulasikan dua skenario itu doang. Udah selesai. Oke, kemudian untuk VPN site to site-nya, nah ini sama juga, hanya bedanya kita pakai paket yang lain nih. Ini saya close aja, teman-teman, biar tidak mengganggu. Jadi clear ya. Ada pertanyaan mungkin tentang NAT tadi? Harusnya sih clear ya, aman. Oke. Tadi sudah saya jelaskan juga ya, buat apa kita lakukan NAT overload tadi, agar si user di bawah routernya itu tidak ketahuan IP address sesungguhnya di luar. Di luar sini terserah, mau dia di dalam MAN, WAN, terserah. Mau di internet, intinya adalah filternya atau pengamannya di router kita. Ya router yang mana router ya? Teman-teman sudah pada tahu lah. Ya, kalau di rumah ya yang IndiHome itulah yang biasa disuruh reset, matikan, nyalakan itu dia tuh router yang berfungsi sebagai penghubung antara router yang satu dengan yang lain sebelum kita ke internet. Dan kayaknya kalau bawaan dari IndiHome itu yang dibeli, misalnya kayak Huawei gitu ya, mereka sudah ada settingan ini sih biasanya. Kecuali yang lama, model-model lama biasanya kita harus setting ulang atau konfigurasi ulang. Cuman lagi-lagi ya, sebaiknya kita harus tahu buat apa ya, kita bisa ngecek sendiri, benar nggak ada konfigurasi itu. Jangan sampai kita hanya menjual kepercayaan doang, nah itu yang bahaya. Kita hanya merasa percaya, tapi ternyata IP address kita udah bocor kemana-mana. Akhirnya tiba-tiba kok perangkat di rumah kok lemot-lemot nih. Ternyata bukan perangkat yang lemot, tapi kena DDoS. Apalagi nanti ke depan mungkin akan berbasis IoT ya, smart home dan lain-lain. Wah itu bayangin aja kalau ESP32-nya atau microcontrollernya diserang pakai DDoS. Ah, selesai sudah. Nah, dan dia kecil lagi kan, komputasinya cuma sedikit. Itu pakai handphone pun bisa di DDoS tuh. Tapi handphone nggak bisa ya, saya belum pernah nyoba sih. Nyerang pakai handphone, yang saya pernah coba pakai laptop aja. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk yang VPN side to side. Untuk filenya ada di sana juga, buka yang IPsec side to side. Dia akan ada isi paketnya, dicek aja. Ntar. Oke, ini tampilannya sama ya. Oke, bentar, mana tadi? Nah, untuk lebih memahami teknologi IPsec dan VPN, Anda akan melakukan simulasi VPN jenis side to side menggunakan paket tracer. Berapa hal yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah si paket tracernya sudah pasti sama file IPsec side to side.package ya, .pkt, paket package ya, yang sudah dipersiapkan. Yang pertama adalah install, ini sudah saya skip aja. Terus sudah tampil seperti ini. Kemudian kita pelajari dulu topologinya seperti biasa tadi. Kemudian pastikan bahwa alamatnya tadi itu sesuai ya dengan yang ada pada table. Nah, oke. Jadi R1-nya adalah 192.6810, R1 yang G00 ya, terus yang S03-nya juga itu adalah ya apa 172.1610. Ini 168 kalau tidak salah. Dan semua bersifat sebagai jaringan publik. Sudah PC0 sama PC1. Nah, pada topologi tersebut diasumsikan network jaringan yang ini dan yang ini sebagai jalur publik dan dua jaringan lainnya adalah jalur private.
Jadi ada yang sebagai public dan ada yang sebagai private. Bentar, yang mana yang public tadi? Ini 10, ini yang 00, S00, terus bukan S00, G00 ini adalah 16810, terus nah, saya buka aja langsung. Kelihatan sih teman-teman kalau saya sortir gini, kelihatan nggak tampilan itunya? Eh, konfigurasi IP address-nya. Untuk yang gigabyte Ethernet 0,0/0 kelihatan nggak? Di Nah, saya saya pun kelihatan, Pak. oke, Di siap. saya masih kelihatan kalau di saya. Oke, oke. Yang lain gimana? Kalau udah saya buka di sini nih. Bentar. Cuman saya belum tahu lagi cara ngezoom yang ininya nih. Ada yang tahu nggak ya? Boleh dong bagi infonya. Saya jujur aja pakai Cisco ini paling buat simulasi serangan sih. Jadi saya nggak peduli sama tampilannya gitu. Cuman karena pas kondisi yang ngajar ya maka agak berbeda. Nah ini di sini settingannya nih. Jadi untuk GE00-nya sesuai dengan buku pedoman tadi ya. Itu G00, G itu maksudnya adalah giga giga Ethernet ya. Nah, 00 ini settingan IP address-nya berarti sudah benar yaitu 192, 168, 10 sama 1. Berarti sini nah tadi oh ya ini 10 1 ya. Terus yang serial 0 S030, jadi S030 itu maksudnya adalah serial ya. Jadi kalau ada istilah S030, berarti serial 030. Itu yang 172, 16, 10. 10, 2 ya. Oke, sudah sesuai. 10, 2 yang ini. Oke, aman. Nah, itu sih yang perlu teman-teman cek. Terus kemudian yang R3 tadi ya, kalau nggak salah. Bentar, saya cek lagi pedomannya. Itu R1, terus R2-nya G00 sama S3 itu 21 dan 22. Oke, kita coba cek lagi yang serial 2-nya. Cek di konfigurasi, buka bagian mana tadi? Ah, ini G. Ini G00, 21 betul, S030, 22. Oke, sudah sesuai ya dengan yang di pedoman. Cek lagi, yang R3 itu S030 sama S031 itu 10 sama 20. Oke, ini jadi tidak lihat yang G ya atau gigabyte Ethernet, dia fokus ke serialnya aja. Oke, jadi ada yang 030 itu yang 10.1 sama 031 itu yang 21. Ya tujuannya apa ya? Tujuannya ini untuk mengkonekkan atau menghubungkan antara router 1 sama router 2. Makanya serial ini sesuai dengan IP address yang ada pada routernya masing-masing. Biar connect ya. Jadi si R3 ini sebagai penerima dari router 1 dan juga penerima dari router 2. Entah nanti komunikasinya datanya dari router 1 ke router 2 ataupun sebaliknya. Jadi bisa apa bolak-balik ya. Jadi R3 ini sebagai penghubung. Nah, cuman kalau tidak salah tadi penjelasannya yang sebagai public itu adalah mana tadi ya penjelasannya? Oh, yang public adalah yang 1020 ya. 1020 public, kemudian yang 1020 itu maksudnya yang 172 ya. 172 berarti yang ini dong berarti. Yang S0 apa S030 sama S031. Ini kan pakai IP address yang 172 16 10 1. Berarti yang 172 itu dianggap sebagai IP address public karena dia penghubung antara router 1 dan router 2. Maka ini nanti akan terkoneksi dengan internet yang sejenisnya gitu ya, ataupun router yang lain. Maka ini dianggap sebagai public. Nah, yang pakai jalur yang satunya tadi itu sebagai jalur private-nya. Oke, mari kita akan coba lagi. Pastikan PC0 terhubung dengan PC1. Jadi kita coba ping antara PC0 dengan PC1 nih. Saya coba ping PC1 ya. IP address-nya adalah 2010. Oke, saya coba ping 192, 168, kemudian berapa ya? 20 ya? 20, 10. Iya kah? 10 kah? Cepet banget saya lupanya ya. 20, 10 betul. Oke, coba saya cek. Apakah terhubung? 68, 20, 10. Oh, kayaknya belum nih. RTO nih. Oh, udah berhasil terhubung ya. Saya kira belum. Kalau belum ya, kita pakai cara yang tadi lah. Matikan, nyalakan dulu. Cara paling pertama itu dulu tuh. Ketika tidak bisa baru kita cek yang lain-lain perangkatnya. Karena kadang
dia tidak terkoneksi ya karena mungkin apa kan biasanya di router itu ada RAM-nya juga ya, ada CPU juga. Bisa jadi itu lagi sibuk atau lagi nge-stuck gitu atau lagi nge-hang, jadi mau tidak mau dimatiin. Biasanya nge-hang itu kalau panas ya. Nah, jadi biasanya dia akan pengaturannya mirip kayak laptop. Kalau misalkan sudah banyak komputasi di dalam, maka dia akan menurunkan maksimum komputasinya supaya supaya apa namanya supaya tidak terlalu panas sehingga bisa lebih dingin dulu. Oke, sip udah connect di 0 sampai 1. Lanjut lagi. Nah, baru nih kita masuk ke bagian percobaannya. Jadi, langkah pertama kita pastikan bahwa topologi sudah aman dulu menggunakan yang atas ini. Setelah itu baru kita lakukan praktikum. Nah, langkah pertama apa? Aktifkan fitur-fitur keamanan pada perintah router 1 dan router 2. Pada perangkat router ya, antara R1 dan R2. Ini yang pertama dengan menggunakan perintah yang bawah ini. Jadi untuk R1 gunakan ini. Ya. Kemudian verifikasi menggunakan perintah show version. Ini silahkan dicoba aja langsung teman-teman. Sejauh ini cek aman-aman aja. Ya, cara cobanya juga sudah saya tunjukkan tadi pakai CLI ya, bisa aja. Ini kan kita mau coba yang R1 ya. Nah, di sini langsung aja nih. R1 config if. Nah, silahkan dicoba langsung aja. Bentar, saya lihat dulu. Tadi R1 config ya, config. Nanti silahkan dicoba aja. Oh, ini belum ya. Tadi kan config if ya. Config if ya sih. Enable config terminal. Oh, ini udah pindah nih dia nih. Udah pindah dia ke config if. Bentar, sorry. Lalu kita exit, bisa keluar ya. Nah, ini ya. Nanti kalau misalnya terlanjur pindah ke if seperti punya saya ini, silakan di exit aja. Perintah exit biar dia keluar ke config yang bukan yang if ya. Baru kalian masukkan. Jadi pastikan jangan sampai salah ya, karena kalau config if artinya itu bukan konfigurasi yang seperti di pedoman ini ya, karena dia harusnya di R1 config, bukan R1 config if. Nah, baru masukkan sesuai perintahnya yang ini, lanjut yang N, terus lanjut lagi yang ini, terus reload. Sorry, ya, betul. Karena sudah di N, maka dia akan keluar dari config, terus masuk yang ini, terus reload. Habis itu baru di shown, nanti akan kelihatan tuh. Saya sudah coba ya, karena lama nanti. Teman-teman coba aja, saya sudah coba cek, jadi ini aman. Kan biasanya yang pengalaman saya di semester sebelumnya, paket RUT itu ada beberapa yang memang salah, jadi mau tidak mau kita modifikasi dulu. Nah, sehingga pada satu web, itu yang saya sampaikan biasa, biar teman-teman bisa mengerjakan. Karena kan kadang, kalau ada error, kayak tadi ya, misalnya routernya harus di reset, itu kan lumayan bikin pusing pasti ya. Ini gimana praktikum nih, wong dia connect aja enggak gitu. Nah, akhirnya makanya biasanya saya sampaikan yang gitu. Nah, sejauh ini untuk dua nomor itu aman-aman aja. Tinggal diikuti aja buku pedoman ini, aman terkendali. Oke, sudah selesai. Terus lakukan yang sama untuk router yang ketiga. Tadi kan router ke 1 ya dan 2. Bentar, kok router ketiga tiba-tiba? Mungkin Mas dia router kedua ya, yang ini nih. Kita lakukan hal yang sama untuk router yang kedua. Karena kita mau setting fitur keamanan untuk router 1 sama router 2. Ini kayak tipe ini. Kayaknya. Nanti dicoba aja keduanya. Oke, kemudian konfigurasi parameter APSec pada R1 dengan konfigurasi berikut. Yang pertama, identifikasi interesting traffic, yaitu paket data yang memicu untuk membentuk jalur VPN. Pada contoh praktik ini, semua paket data yang berasal dari jaringan 1681 menuju ke jaringan 1683 akan memicu terbentuknya jalur VPN. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Tinggal ya ditulis ulang aja yang ini. Ya, ini maknanya seperti yang di atas ya, sudah dijelaskan. Jadi, semua paket data yang berasal dari jaringan ini, ya, jaringan 1681, ya, kemudian menuju ke jaringan yang ini, ya, itu akan memicu terbentuknya jalur VPN. Oke, ini dia kodenya untuk VPN 110. Kemudian, kita konfigurasi parameter ISAC MP-nya untuk fase pertama, tinggal langsung inputkan aja, sesuai seperti arahan ini. Dan teman-teman ini saran saya disimpan ya. Konfigurasi ini memang terlihatnya kayaknya sepele gitu. Tapi ini berguna banget nih kalau di kehidupan nyata ya saat kalian membangun sebuah jaringan, entah itu gedung, entah itu hanya rumah kalian atau mungkin sejenisnya gitu. Ini konfigurasi ini menjadi penting karena untuk keamanan tadi ya. Oke. Terus setelah itu ini fase keduanya sama, silahkan diikuti aja langkah-langkahnya aman. Kemudian konfigurasi CryptoMap pada interface output atau interface yang terhubung ke jaringan publiknya. Sama juga ini, tinggal diikuti aja. Saya udah usaha coba biar nggak lama.
Karena yang kedua ini tidak ada yang masalah ya. Saya kurang tahu teman-teman ada masalah nggak pas mengerjakan tugas yang kedua, yang nomor 2. Saya Muhammad Pak, Aksin eh, gimana? begini, ketika itu yang konfigurasi apa output yang publik itu Hmm? yang ada itu S0 garis miring 30. Jadi 00 nggak bisa di saya gitu. Jadi akhirnya saya pakai yang apa 030. Oh, jadi kamu pindahkan. Iya saya pindahkan. Soalnya saya Ah, pakai oke yang oke. 00 nggak bisa. Oke oke. Nggak apa itu aman sih. Kalau misalnya yang ini ya berarti ya S00 kah? Yang tidak bisa S030 tadi ya. Ya nol Ya. tiga nol nggak ada Pas soalnya di 00. pas di tahap yang mana ya? Tahap yang mana tadi? Yang sebelumnya kah atau yang di bawah? Eh, itu kan buat menghubungkan yang bagian publik kan Pak. Nah di publik Iya. itu yang terhubung itu adanya apa yang 030. Jadi Hmm. 000 nggak ada. Nggak ada ya betul betul. Oh, berarti pas buka paketnya tadi nggak ada yang kosong kosong ya? Nggak ada yang ya, nggak ada yang kosong Ya kosong. nggak ada, nggak ada. Jadi Coba cek ketika ini sih. settingannya nggak terbuka gitu. Oke oke. Oh, nggak ada yang kosong kosong emang. 030 sama 031 yang ada. Ya, ya adanya itu. Nah sementara di apa Di instruksinya pedoman, itu panduan. 000 Oh iya kah? gitu. Saya belum lihat lagi yang itu tuh mana sih? Karena saya Ya jadi pada yang saat nyobanya, saya langsung ya. inputkan sesuai dengan yang ada di sini nih. Saya cuman Oh lihat pedoman itu, lihat langkahnya aja apa step berikutnya. Tapi konfigurasi saya sesuaikan sama yang di sini. Yang ada kan emang benar 030, ya benar. 030 sama 031. Cuman saya nggak lihat jadi ya yang mana ya? Perintah yang mana sih yang 030? 030 itu kayaknya router kan itu Nggak, Pak maksudnya yang di router tulisan ini. Ada nggak tulisannya di sini nih yang 030? nggak ada Nggak ada ya? di Oh, nggak ada. oke oke. Jadi menulis sendiri. Soalnya seharusnya itu kan yang S000 itu apa 030 yang itu loh yang 4 Yang ini, konfigurasi crypto ya. yang ini kah? S000 ini kan? Eh, Ya, ya, siap. ya, yang Yang config ini kan? interface itu ya. Ya, ya, ini kan. Nah, ini pada saya coba, saya langsung aja interface, langsung saya masukkan yang tersedia tadi, Oh, S030. tiga Baru nol saya, ya. Karena ya, baru langsung saya klik ke map. bingung. Saya bingung lah. Instruksinya kok nol, tapi yang ada Ya, ya, tiga. Ya udah saya ya, masukin ya. tiga. Ya, ini salah ya, ini salah. Termasuk yang bawah juga tuh, Oh, kalau nggak salah dia pakai, ya ini juga salah nih. Harusnya yang satunya, 031. ya, Jadi makanya tadi di awal kita analisis dulu, kita ngecek semua sebenarnya sih bahwa serialnya itu apa aja. Nah, di sini di paketnya adanya 030 sama 031, bukan 000 dan 001. Sip, terima kasih. Siapa Muhammad Aksin sudah kasih info itu. Karena saya pas nyoba, saya langsung aja interface serial 030 sesuai dengan yang ada di sini ya. Pas saya cek CLI di sini kan saya ketik. Nah, oke, ternyata saya baru lihat ini. Oh, begini ditulisnya. Ya, ini salah ya. Oke, sip. Selainnya yang lainnya aman kah pas nyobain? oh, sebenarnya aman sih Pak. Mungkin nanti ada yang itu kan untuk konfigurasi kedua kan yang dikonfigurasikan R2 bukan R3 kan. Cuma kan Ya, di situ lambangnya R3 gitu. ya Jadi yang mungkin ini tadi yang saya bilang nih, anak-anak yang bingung salah nih, nanti. yang ini kan. Ya, Oke, konfigurasi oke. kedua. Sip. Jadi tadi udah clear ya, teman-teman semua. Nanti silakan dilakukan seperti tadi yang kami sampaikan, yang saya sampaikan sama Mas Aksin ya. Bahwa ini sesuai dengan ini, yang dikonfigurasi lah R1 sama R2. R3 tidak dikonfigurasi. Jadi ini salah yang ini. Nah, ikuti aja. Karena nggak make sense aja sih secara logika ya. Kita kan mau mengamanin antara router 1 sama router 2. Kok yang dikonfigurasi router 3? Kepala router 3 itu yang publiknya gitu. Kemudian yang tadi juga sempat di-mention, karena saya pas coba langsung saya aja interface sesuai dengan yang ada. Saya baru lihat yang ini nih, ternyata dia tulisan S000 ya. Wah ini salah nih, sesuaikan dengan yang ada pada paketnya ya. Karena bisa jadi mungkin, saya nggak mungkin sih, kayaknya pasti sama sih, karena filenya kita sama. Ini pasti serialnya 030 sama 031. Oke, sip, itu aja. Sisanya tinggal diikuti aja. Sejauh ini mungkin ada yang mau ditanyakan, rekan-rekan semua. Oh ya, kemudian sambil menunggu ya kalau yang bertanya, nanti silakan langsung aja on mic kalau mau bertanya. Saya mau sambil jelaskan juga bahwa eh, apa namanya tahap pelaporannya jangan hanya sekedar ngumpulin laporan terus screenshot ya. Ada berapa yang kayak gitu. Eh, lihat lihat perhatikan lagi bagian yang ini.
bahwa di sini minta untuk praktek telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video, terus di dalam rekaman video tersebut ada perkenalannya, langkah-langkah praktik yang dilakukan, terus ada hasil yang telah dilakukan, sama ada kata-kata penutup. Oke, jangan lupa ada ini, karena saya menilainya berdasarkan komponen-komponen yang ada di sini juga. Jadi silakan diikuti aja, karena kami kan punya rubrik penilaiannya, jadi tidak bisa juga kita nilai hanya karena pakai feeling gitu ya. Wah, ini kayaknya bagus nih udah. Enggak. Jadi silakan diikuti karena ada rubrik penilaian yang saya harus nilai sesuai apa yang terlihat gitu. Jadi kalau enggak ada ini pasti kan poinnya kurang ya. Jadi saran saya diikuti aja teman-teman. Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya akhiri tuh kita pada malam hari ini? Biar teman-teman bisa segera istirahat. Mungkin yang belum selesai tugasnya bisa ngerjakan. Makanya saya usahakan di awal-awal karena kalau mepet-mepet di weekend takutnya sudah deadline ya. Kalau sekarang kan minimal yang tidak hadir pun bisa bisa nonton rekaman nih, karena nanti sebentar lagi saya langsung upload ke YouTube dan saya langsung sematkan di Adlink. Di kok di Adlink sih? Di e-learning ya. Sorry saya sebut Adlink karena di kampus saya pakainya Adlink. Oke, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan mungkin teman-teman, kita masih ada berapa waktu sih? Nggak ada kah? Silakan. Suaranya nggak kedengaran. Oh, cuma numpang napas doang kayaknya. Cuman itu aja kayaknya. Tidak Pak, mau Oh iya, tanya ini iya. cara ganti Ethernet kayak Ethernet 01 terus mau ganti dia jadi 11 atau 02 gitu. Caranya gimana Pak? Bentar, saya sudah matiin lagi. Ethernet yang di mana nih? Kayak gimana namanya? Kayak dia Di punya router kan? Ethernet, dia punya keterangan HA, keterangan router mau jadi serial kayak 11 atau 01, 03 gitu. Penamaannya kah? Bentar, HA, iya Pak. saya share screen dulu ya. Bentar. Saya belum mendapatkan pertanyaannya sebenarnya. Jadi biar saya bisa sambil jelaskan, saya sambil buka nih. Bentar. Saya close semua lagi tadi. Saya kira udah mau berakhir ya. Bentar, saya buka dulu. Sudah terlihat kah? Belum ya? Apakah sudah Belum. terlihat teman-teman? Belum. Oh, Belum. Saya langsung share screen semuanya aja biar kelihatan. Oke, sudahkah? Sudah. Maksud dari pertanyaannya itu merubah yang R3 ini kah? R3 menjadi nama yang disukai, begitu kah maksudnya? Tidak Pak. Biar sih Pak. Itu Mana yang ini? Ethernetnya tuh yang serialnya tuh Pak. Kan yang tadi 03. Terus nanti dia ganti jadi 02 Oh, gitu. serialnya. Atau kayak itu Ethernet 00. Coba yang tadi Pak. Yang ini kah? Yang ini mau dirubah? Ethernet ya. Mau dirubah namanya? Bentar. Seingat saya ini kalau mau dirubah namanya itu Ganti harus diganti fisikal. portnya gitu. Saya masih belum nangkap nih pertanyaannya. Gimana maksudnya? Mohon maaf ya. Saya masih belum nangkap. Coba yang lain bisa. Ya itu tuh. Coba klik kanan Tadi itu. ini tinggal diklik aja terus dikonekkan. Mau yang mana? Dikonekkan kemana nih? Mau ke yang giga. Ini Itu kan Pak. kondisi dari fisik dari si routernya. Dia cuma ada serial 030. Karena kalau serial ini bukan dari settingan software ya, tapi hardware. Makanya fisikal yang dimainkan di sini nih. Saya lupa lagi yang 030 itu fisikalnya yang mana ya. Ini kan bisa kita ganti-ganti nih. Bisa kita Iya tambah-tambahkan. Mau tambahkan yang mana? Bentar ya. Saya tidak hafal soalnya yang 00 itu yang mana. Yang ini kah? Yang ini ditambah-tambahkan nih. Misalnya ditaruh. Aduh, sorry saya matiin dulu ya. Karena dia masih keadaan on, maka kita harus matikan dulu. Bentar, ini tombol matikannya. Nah, ini fisikalnya kita bisa ganti-ganti, tambah-tambahin nih tuh. Saya tambahin yang misalkan tadi HWIC ya. Tadi ini sama ya. Ini sama yang kiri kanan ya. Ini saya hapus aja nih. Saya lupa cara hapusnya ini nih. Jadi sudah ada nih HWIC2 sudah ada yang ini ya. Yang belum adalah yang HWIC. Tambahin aja nih. Nah, nanti di sini akan kelihatan tuh dia portnya apa aja. Aduh, saya harus nyalakan lagi ya. Oke, coba kita nyalakan. Tuh lihat enggak bahwa ada yang nambah baru.
Nih, nambah gigabyte. Tadi kan cuma 2, jadi nambah 1. Jadi kalau mau menambahkan interface, namanya aja interface ya, itu fisikal yang diotak-atik. Nah, ini ada banyak nih, untuk simulasi ada banyak. Nah, ini ada router kita bisa ganti-ganti dalamnya. Nah, ini tadi saya tambahkan itu saya hapus ya. Nggak boleh, saya harus matiin dulu. Aduh, lupa. Ini kalau kenyataannya bisa korsleting sih. Lagi nyala saya ganti-ganti. Nah, jadi matiin dulu baru kita bisa ganti. Nah, saya coba cari dulu karena saya hafal yang 00 itu yang mana. Kayaknya yang ini coba HWC2. Bentar, sama enggak ya? Saya coba dulu ya. Saya tidak hafal sih yang 0 itu yang mana. Oh, ini fast Ethernet nih yang ini. Salah ya. Oke, saya hapus lagi. Aduh, lupa matikan. Oke, saya coba yang ini. Jadi tinggal ditambah-tambahkan di sini sebenarnya. Kalau kamu tambahkan di sini fisiknya, maka serial secara interface dia akan bertambah juga. Nah, ini akan bertambah. Oh, ini bukan interface yang tadi saya baru tambah ya. Mungkin yang lain. Bentar. Oke, bukan interface ternyata yang bertambah yang itu. Tadi HWIC 8A ya. Kita coba yang ini. Ini mah juga bukan, ini penutup doang ini cover. Nah, untuk yang router yang ini tidak ada nih, tidak banyak ya fitur-fiturnya. Coba kita cek yang satunya. Oh, sama. Saya harus pilih router yang lain nih. Kan router itu ada banyak pilihan di sini nih. Ini router-router ini jenis-jenisnya. Ini kan 2901. Nah, jenis-jenis router ini fisikalnya itu juga ada yang lengkap, ada yang enggak. Karena berbeda-beda. Misalnya saya coba bukain yang 433 ya. Saya taruh yang ini nih. Nah, ini fisikalnya berbeda tuh kalau kamu perhatikan. Tuh, lihat, dia ada NI bla 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 ini. Beda ya. Dengan router yang tadi, nih, beda nih. Router 3 sama yang router yang baru saya tambahkan tadi, itu fisikalnya beda. Jadi kalau mau merubah interface-nya, cuma saya hafal ya yang 00 itu yang mana. Saya harus cek satu-satu. Nah, cuma lagi-lagi kalau kamu yang 000, pertanyaannya kenapa harus 000? Kan itu. Ya, itu ya. Kalau jadi tapi enggak apa sih, pertanyaan kamu bagus, artinya kalau mau explore yang di sana, saran saya karena tidak hafal ya, mohon maaf banget saya tidak hafal. Saya cuma ngasih caranya aja, silakan diotak-atik di fisikalnya. Nah, setiap router itu fisikalnya terbatas seperti ini. Ini contoh yang router yang dari contoh tadi, paket tadi. Ini router yang baru saya tambahkan. Nah, ini fisikalnya beda-beda tuh. Nanti di bagian konfigurasinya juga akan beda. Ini cuma ada gigabyte Ethernet doang, tidak ada serial. Saya mohon maaf lemah banget kalau soal hafalan ya. Ntar saya cek yang mirip-mirip nih. Cover. Oke, terus ada lagi router yang 4321. Yang ini nih. Nah, ini juga fisikalnya beda juga nih. Lihat yang sebelah sini, ini beda ya tampilannya. Oke, dibanding dengan yang router satunya. Nah, ini kelihatannya bedanya. Bentar saya tampilkan. Tuh, kelihatan nggak beda fisiknya. Yang ini dengan yang sebelah sini. Jadi setiap router di dalam Cisco itu banyak banget jenisnya. Sama kan, kalau kalian beli router juga itu beda-beda juga macam-macam bentuknya. Jadi meskipun namanya router, dia tidak sama bentukan colokan-colokannya banyak. Oke, sudah terjawabkah saudari siapa namanya? Cili, Pak. Iya, siapa? Cili. Oh ya, Celi, panggilnya Celi ya. Ya. Jadi cara gantinya gitu ya. Nah, ini yang lebih banyak nih. Si 2811. Nah, ini banyak banget pilihan ini. Modulnya banyak banget ya. Tuh, tinggal pilih mau yang mana yang mau dipasang. Kalau tadi kita pakai HWICT ya. Ini HWICT. Salah. Harus matiin dulu. Sorry. Korslet mulu nih kalau saya main nih. Nggak pas itu ya. Sini. Nah, ini config-nya akan berubah pasti. Aduh, saya belum nyalakan. Nyalakan dulu. Ini tunggu lagi sampai dia terbuka ya. Nah, ini cuma ada fast Ethernet doang nih yang ini. Saya tidak hafal kalau yang 000 ya. Ini di antara ini nih. Silahkan dicoba-coba aja. Iya, karena di mata kuliah yang lain tuh dia kayak proyeknya tuh dibuat sendiri, routernya dipasang, PC-nya dipasang, jadi setengah mati. Kalau yang ini tinggal download proyeknya saja, kan tinggal masukkan Iya, perintah. tinggal install. Tapi tetap harus tahu ini juga sih. Cuman tadi saya tidak hafal. Mungkin boleh googling aja yang mana kalau misalkan untuk serial apa namanya 000. Kira-kira nama modulnya apa? Bener nih, coba sing aja sekalian ya.
Iya, Pak. kebanyakan. Itu tidak tahu, Pak. Kita manfaatin Mbak Google. Modul Cisco, kenapa Cinco ya? Sorry. Modul Cisco, tadi apa ya? Untuk serial 000 tadi ya. Ini AI, skip aja. Pakai ISR seri 800, 2 slot one, ntar, iya kah? Wah, ternyata lumayan rumit juga nyarinya ya. Ya lebih enak nyoba-nyoba deh. Kalau kita goalnya untuk cari yang S00. Tapi emang ada S00 ya? Harusnya ada ya. Menunjukkan termuka fast. Ini peserta 3. Seingat saya ini lagi-lagi ya, karena kalau sudah pertanyaannya soal ingatan nih saya agak lemah nih. Seingat saya 00 yang dimaksud adalah itu adalah mengindikasikan bahwa serial yang ada pada 000, maksudnya kayak tadi 030, 031 dan seterusnya. Seingat saya seperti itu ya, sama kayak IP address 198 atau 168 20 0 gitu misalnya. Nah, 0 ini bisa berganti-ganti. Seingat saya begitu ya, tapi saya juga agak ragu, takutnya memang beneran ada yang 00 itu. Tapi ternyata coba-coba otak-atik kayaknya nggak ada deh. Semuanya rata ada 30 sama 31. Cuma saya kurang tahu nih physically yang mana ya. Ntar saya matiin dulu. Ya, terjawab ya. Nanti coba dicari-cari aja ya. Saya nggak hafal juga soalnya. Yang jelas caranya kayak tadi sudah saya jelaskan. Oke, Celi. Baik, Kak. Sip. Sip kalau gitu. Ya ketemu. Tapi saya jadi penasaran sih gara-gara kamu nanya nih. Kayak setelah ini saya bakal otak-atik sih. Penasaran juga ya kalau saya mau pengen 00 gimana. Ya meskipun enggak apa alasannya enggak jelas, tapi kan kita kan pengen tahu ya. Benar, kita kan hanya penasaran. Betul betul. Dan ini belajar. Oke, sip. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri, teman-teman? Atau kita perlu foto lagi sebelum kita akhiri? Karena tadi kan berempat ya. Ya, cuma 3. Sekarang kita berempat nih. Oke, siap ya. Saya take picture lagi. 3, 2, 1. Oke, 1, 2, 3. Sip. Ada yang mau didiskusikan, tanyakan? Sudah cukupkah? Oke, kalau sudah cukup, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua sudah menyempatkan hadir. Oh, silakan, Mas Aksin. Pak, untuk videonya biar nggak terlalu panjang, jadi saya template-nya kayak sudah jadi gitu. Jadi fokusnya ngecek gitu, apa langsung hasil itu nggak apa-apa atau Di-cut gitu harus kah? ikuti langkahnya. Di-cut kah maksudnya? Nggak, jadi gini, sisanya udah saya setting gitu kan, semua gitu. Cuma saya Kamu tidak udah setting jadi supaya nggak tidak ada error ya? Ya, enggak apa-apa, ya. udah enggak apa-apa. Yang penting tadi muka kamu ada, terus kamu jelaskan sambil dilakukan gitu. Kalaupun kamu sudah prepare siapkan paket itu di edit-edit, enggak apa-apa sih, enggak masalah. Cuman paling kelemahannya ketika video kamu temanmu nonton, mereka bingung liatnya. Kok tiba-tiba lancar dia, kok punya saya enggak? Nah, itu sih paling kelemahan. Tapi enggak apa, itu jadi tugas saya buat ngasih taunya. Nanti mereka bisa lihat rekaman ini. Oke. Sip. Ada lagi kira-kira? Udah, clear ya? Oke, sip kalau gitu. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Terus semangat belajarnya. Saya suka sih kalau kayak gini, antusiasnya luar biasa. Karena ya saya mungkin mau kasih pesan sedikit juga. Negara-negara yang besar ya, yang pertama. Jangan cuma selain pemerintah, SDM juga harus belajar gitu. Karena pekerjaan itu tidak lahir dari pemerintah, tapi dari SDM yang bisa bekerja. Karena meskipun ada pekerjaannya, kalau SDM tidak bisa kerja, ya pasti cari pekerjaan dari luar kan. Nah, jadi kita harus siapkan diri juga. Bila perlu kita yang buat pekerjaan itu. Oke, itu lebih bagus lagi. Ya, sekedar spill sedikit juga, saya juga punya beberapa usaha gitu yang saya akhirnya rekrut beberapa orang. Ya, saya mau kalian juga menjadi seperti itu. Bikin usaha, nggak usah usaha yang besar ya, yang kecil aja. Setidaknya bisa membantu atau membuka lapangan pekerjaan. Dan satu lagi, ini dari kata almarhum bapak saya,
pekerjaan itu tidak usah dicari, tapi buat pekerjaan itu. Supaya kamu nggak perlu antri-antri, buat ngantri-ngantri daftar, tunggu-tunggu pelowongan, tidak usah. Bikin aja. Ya sederhana buat jualan, tapi kan orang yang berjualan menggunakan IT itu berbeda sama yang jualannya di pasar misalkan. Nah itu aja udah beda soal mindsetnya gitu ya. Termasuk bagaimana manajemennya. Dan kalian bisa bikin aplikasi juga. Mungkin ada yang bisa kalian jual dari sana. Dan tidak harus aplikasi sih yang kalian jual. Ya banyak sih, banyak hal ya. Kebutuhan-kebutuhan juga bisa. Oke, mungkin itu aja. Cukup sekian saya Heri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya izin mengakhiri ya. Saya meetingnya Iya, Pak. ya. Saya stop recording dulu.